Bisa dengar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Oke, pertama saya mohon maaf ya karena ada keterlambatan karena apa namanya lagi menunggu untuk eh, swab ya, swab antigen karena seperti kalian ketahui besok kan ada wisuda ya. Jadi ini masih dalam suasana persiapan wisuda. Tapi meskipun demikian, kita akan coba untuk efektifkan waktu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini materi bisa terkejar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bejana ukur ya. Sebentar. Jadi bejana ukur Oke, jadi bejana ukur ini merupakan salah satu standar yang sangat penting di metrologi legal ya, khususnya untuk volume ya. Jadi yang istimewa mengenai pengujian, kalibrasi dan verifikasi dari bejana ukur ini sudah dijelaskan dalam satu syarat teknis ya, syarat teknis SUML standar volume ya. Jadi di sini nanti saya akan share filenya ya ke kalian, atau kalian nanti bisa minta juga ke asisten ya. Jadi berbeda dengan syarat teknis UTTP. Jadi kalau syarat teknis UTTP itu bejana ukur itu dilihatnya sah atau batal ya. Tapi kalau syarat teknis SUML ini dia fungsinya sebagai standar ya. Jadi nanti lebih ke apa namanya ketidakpastiannya berapa ya. Jadi ciri dari STSUML adalah kita bisa lihat di ujungnya itu ada perhitungan ketidakpastian ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di agenda ini, nanti ada istilah-istilah, kemudian ada persyaratan administrasi ya. Kemudian ada syarat teknis, ada persyaratan kemetrologian. Nah, ini terkait dengan apa BKD ya. Kemudian ini ada prosedur verifikasi atau kalibrasi. Nah, ini yang pertama kali kita bahas itu adalah kita akan fokuskan ke kalibrasi dengan TE secara grafimetrik ya. Jadi sebetulnya untuk kalibrasi dan verifikasi bejana ukur ya, kalibrasi atau verifikasi bejana ukur itu ada dua ya. Jadi yang pertama ada volumetrik ya. Volumetrik ada yang mengetahui apa kira-kira? Secara volume ya. Kemudian ada secara grafimetrik. Ya. Jadi kalau volumetrik itu nanti kalian bisa lihat di ST-nya itu ada penakaran ya. Jadi ada penakaran masuk, ada penakaran keluar. Ya. Penakaran masuk, ada penakaran keluar. Jadi kalau penakaran masuk itu yang bus misalnya 5 liter, itu nanti ditakar ya, ditakar masuk ke bus yang 10 liter. Ya. Jadi ini dua kali gitu ya. Jadi ini sebagai standar yang lebih kecil, kemudian 10 liternya ini yang uji ya. Tapi kalau penakaran keluar itu sebaliknya. Jadi yang dari uji itu dikeluarkan, kemudian nanti dibaca volumenya. Ya. Nah, itu yang cara penakaran keluar ya. Kemudian nah ini dari penakaran masuk, penakaran keluar terbayang nggak oleh kalian? Ya. Jadi
penakaran volumetrik itu hanya memindahkan volume gitu ya, volume air atau volume cairan uji dari bejana yang misalnya kalau yang masuk gitu ya, yang sudah diketahui itu dimasukkan ke bejana uji ya. Kemudian yang kedua, bejana ujinya yang lebih besar itu ditakar keluar ya, ditampung oleh bejana ukur standar ya. Nah, itu seadanya gitu. Jadi kalau volumenya pada saat dikeluarkan kemudian ditutup langsung kita baca ya. Nah, tapi kalau yang volume penakaran masuk itu volumenya sudah di set 0 ya. Jadi tepat gitu. Jadi tepat 5 liter, tepat 10 liter itu yang penakaran masuk. Tapi kalau yang penakaran keluar itu seadanya. Ya. Jadi seadanya. Nah, nanti mungkin minggu depan ya kita akan lihat cara baca meniskus ya. Jadi ini tepat atau tidak tepat ini nanti kita akan belajar meniskus ya. Baca meniskus, kalau enggak ya kita nanti akan lihat juga baca skala ya. Nah, nanti saya akan minta ke asisten, kalau asisten punya bahannya nanti kalian bisa minta ke Teh Anggi ya hari ini untuk contoh-contoh dari baca skala ya. Oke. Oke, nanti oke. Ya. Nah, ini yang volumetrik ada pertanyaan nggak? Jelas semua volumetrik? Ya, jadi yang volumetrik ini sebagai pengetahuan saja buat kalian ya, karena saya tidak akan mengajarkan secara khusus ya tentang volumetrik ini, karena keterbatasan waktu, tetapi nyambung dengan materi kemarin-kemarin tentang timbangan ya. Makanya kita akan bahas salah satu contoh verifikasi atau kalibrasi bejana ukur ini dengan grafimetrik ya. Nah, grafimetrik juga ini ada dua cara, ada dengan timbangan ya, timbangan elektronik. Satu lagi bisa juga dengan neraca ya. Jadi nanti kalian jangan kaget kalau di ST SUML besaran volume itu ada neraca ya. Nah, neraca itu adalah grafimetrik atau penimbangan tapi dengan neraca ya. Nah, itu tapi tahun ini kita akan fokus dulu ke timbangan elektronik ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi ini agenda kita hari ini. Kemudian nanti terakhir kita akan lihat contoh dari serapan ya. Jadi ini serapan yang tahun kemarin, tapi nanti kalian coba bandingkan saja dengan ST-nya apakah ada perbedaan atau tidak ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat tentang beberapa definisi ya. Jadi yang pertama ini kalian bisa baca tentang definisi bejana ukur ya. Jadi bejana ukur ini adalah alat ukur volume yang digunakan untuk menguji alat ukur volume lainnya ya. Jadi misalnya PU-BBM ya. Atau misalnya Brooker gitu ya. Nah, ini alat ukur volume lainnya ya. Kemudian ada juga kondisi dasar ya. Jadi kalau kalian nanti menemukan istilah kondisi dasar itu adalah kondisi suhu atau kondisi yang ditetapkan untuk menentukan volume fluida ya. Jadi biasanya ditulis di sini P28 gitu ya. Jadi P28 itu adalah volume pada suhu 28 derajat Celcius ya. Kemudian ada pengujian basah ya. Pengujian basah ini adalah pengujian yang dilakukan dengan cara membasahi dinding ya. Jadi baik pada penakaran masuk maupun pada penakaran keluar ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, penakaran masuk apa, penakaran keluar apa ya. Jadi kalau penakaran masuk itu dari standar ke uji ya. Tapi kalau penakaran keluar itu sebaliknya, dari uji
ke standar, ya. Nah, jadi ciri dari pengujian basah itu adalah kita tidak perlu mengeringkan, ya. Jadi tidak perlu mengeringkan bejana, ya. Nah, kalian lihat ya dengan pengujian kering ini definisinya adalah penakaran volume yang dilakukan dengan mengeringkan dinding, ya, pada standar ukur volume pada penakaran masuk. Ya, jadi pengujian kering ini biasanya dipakai untuk bejana ukur yang lehernya lebar, ya. Kira-kira ada yang bisa menebak kenapa lehernya lebar itu bisa untuk pengujian kering? Ada yang bisa jawab? Halo, semuanya? Ahmad atau Melisa? Ya. Jadi pengujian kering ini kenapa di bejana ukur yang lehernya lebar itu karena ya supaya tangan kalian itu bisa masuk ya, bisa masuk dan membersihkan bejana ini ya. Jadi kalau misalnya bejananya sempit, itu tangan kalian nggak bisa membersihkan di dalamnya ya. Tetapi pengujian basah dan pengujian kering ini nanti akan ditentukan atau dinyatakan dalam sertifikat ya. Oke, ya paham ya. Jadi biasanya di sertifikat bejana ukur itu ada pernyataan ini metode basah atau metode kering ya. Kemudian ada volume nominal ya. Volume nominal ini adalah volume standar yang menunjukkan kapasitas ya. Jadi misalnya ada volume nominal 5.000 mili gitu ya, atau 5 liter atau 10 liter atau 20 liter ya. Biasanya kelipatan ini ya. 1, 2, 5 ya. Kemudian ada skala nominal ya. Jadi skala nominal itu adalah karena di bus itu ada yang di bagian ini ya. Di bagian apa leher, di bagian leher itu ada kaca skala ya. Jadi ada bagian skala ya. Jadi ada kaca ya, ada kaca dan di kiri atau di kanannya itu ada skala ya. Nah, kemudian ada volume dasar tadi ya. Volume yang ditentukan pada kondisi dasar ya, yang V28 atau misalnya P20 ya. Kemudian ini ada juga istilah in dan X ya. Jadi ini in dan X ini biasanya untuk glassware ya. Nanti kita akan bahas di glassware ya. Kemudian jadi yang pasti ini adalah volume cairan yang dimasukkan ke dalam standar ukur sampai garis skala nominalnya pada kondisi dasar. Jadi diisi gitu ya. Tapi kalau deliver atau X itu yang dikeluarkan. Ya. Nah, itu nanti kalian akan lebih paham di glassware ya tentang in dan X ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tadi pengujian basah, pengujian kering ini sudah. Oke, nah ini ada juga ini ya waktu tetes ya. Nah, waktu tetes ini adalah rentang waktu yang ditetapkan ketika standar ukur volume ini dikosongkan mulai dari aliran terputus hingga berubah menjadi tetesan ya. Nah, ini nanti waktu tetes ini tergantung dari kapasitasnya ya. Ada yang 20 liter, ada yang lebih dari 20 liter ya. Jadi kalau 20 liter ini biasanya waktu tetesnya 10 second. Kemudian kalau 20 liter ini kalau nggak salah 20 second. Ya, nanti kita akan lihat ya. Nah, berikutnya ada syarat administrasi ya. Jadi kalau syarat administrasi ini lebih ke apa namanya identitas ya. Identitas dari bejana ya. Merek, model, tahun, kapasitas, temperatur, koefisien ya. Nah, ini koefisien muai bahan ya. Kira-kira ada yang mengetahui kenapa ada koefisien muai bahan? Atau
simbolnya gamma ya. Kira-kira ada yang mengetahui kenapa? Kan ini ya bejana ukur ya, bejana ukur seperti ini ya. Ada leher, ada batang, terus keseluruhan ini terbuatnya dari apa? Bejana ini. Logam, Pak. Logam ya. Nah, dari logam kan. Nah, karena dari logam itu kalau suhunya berubah itu ada pengaruh bisa memuai ya. Jadi makanya ada koefisien muai bahan ya. Kemudian identitas lainnya ada kelas akurasi, kemudian tadi ya in atau X ya. Nah, nanti ini semua ini biasanya ada di sertifikat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat spesifikasi teknis. Kalau spesifikasi teknis ini biasanya yang pertama memang ini baru ya. Dulu-dulu tidak pernah ada tentang in atau X ini karena biasanya ada di glassware ya. Nah, kita lihat apa namanya? Hah? Oh, mau cabut. Oh, ya udah. Oh, nanti kita lanjutkan lagi ya. 15 menit lagi ternyata saya nanti balik lagi ya. Oke. Kalian nanti kita kembali lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, nanti saya kabari. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin Eza bisa bantu jadi host dulu ya, Eza ya. Baik, Pak. Boleh, Pak. Oke, atur nuhun Eza ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya materinya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tentang apa namanya? Tentang istilah ya. Istilah tadi sudah tentang apa namanya pengujian basah, pengujian kering. Kemudian sekarang kita akan masuk ke syarat administrasi ya. Jadi syarat administrasi ini terkait dengan identitas ya. Jadi tadi dengan identitas. Jadi biasanya di bejana ukur itu ada satu plat ya. Ada satu plat misalnya di badannya gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Plat identitas ya. Jadi biasanya sih di leher sih ya, kalau nggak di badan, dia di leher itu ada yang namanya plat identitas ya. Jadi di sana kalian bisa nulis kecerapan berbagai informasi ya tentang identitas dari bejana ukurnya ya. Kemudian ini terkait kelas akurasi atau ketelitian, ini tadi kita sudah jelaskan, ini ada di sertifikat ya. Oke. Kemudian ini juga tentang in dan X ya. Nah, ini ada keterangan tipe in atau to contain ya. Ini bisa diuji dengan cara kering atau cara basah ya. Sementara tipe X itu hanya cara basah ya. Jadi di sini kalian paham kan ya? Misalnya kenapa tipe in itu dia caranya bisa kering atau basah ya. Karena dilihat dari apa namanya? Dari metodenya. Ya. Jadi tadi kalian sudah paham ya. Jadi kalau kering ini dia harus dikeringkan gitu ya. Tapi kalau basah, jadi kering ini biasanya dilap ya apa namanya bejana ukurnya. Tapi kalau yang tipe basah, pengujian basah ini biasanya
menggunakan waktu tetes. Ya. Jadi bejana ukurnya tidak perlu untuk tidak perlu untuk dikeringkan. Jadi cukup melihat waktu tetes, ya. Nah, semua informasi ini ada di sertifikat, ya. Jadi kalian bisa ngecek, ya. Nanti mungkin saya akan minta ke asisten untuk memperlihatkan contoh dari sertifikat, ya. Nah, berikutnya ini ada tentang konstruksi, ya. Jadi ada yang bagian leher, ada bagian badan, kemudian leher bawah berbentuk silinder atau kotak, ya. Kemudian bagian yang berbentuk kerucut terpacung atau konis. Nah, jadi selain yang tadi, ya, yang biasa saya gambarkan, yang yang seperti ini, ya. Ini bejana ukur yang tanpa leher bawah, ya. Jadi dia bawahnya datar. Tapi ada juga nanti kalian bisa lihat yang bawahnya itu ada lagi gitu, ya. Misalnya ada kayak gini gitu, ya. Terus di bawahnya ada leher, kemudian ada skala dan ada keran untuk pengeluaran, ya. Jadi macam-macam, ya, bentuk dari bejana ukur itu, tapi secara garis besar bagiannya biasanya ada dua, ya, ada leher, ada badan, ya. Kemudian kadang-kadang juga ada bagian konis, ya, atau kerucut terpancung, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nanti kita akan lihat di konstruksi. Kemudian ini ada alat tambahan, ya. Jadi alat tambahan. Jadi ini ada yang disebut alat penunjukan volume. Ya, alat penunjukan volume. Jadi dapat berupa skala. Jadi yang berupa skala itu yang tadi, ya, yang pas di leher. Di leher, kemudian di tengahnya ada gelas penglihat, ya. Kemudian di kiri kanannya itu ada skala. Ya, ada skala di sini, ya. Nah, ini skala. Nah, kadang-kadang di sini di tengahnya itu kadang-kadang ada titik nol gitu, ya. Nah, kadang-kadang juga ada juga yang titik nolnya itu langsung berupa ini berupa ini namanya pipa limpah, ya. Jadi ada satu pengeluaran gitu, ya. Ada satu keluaran. Nah, ini lebih dari ini, ya, lebih dari pipa ini itu. Jadi kalau misalnya ada kelebihan itu berarti akan langsung dibuang, ya. Jadi dengan pipa limpah ini kita akan bisa langsung nolnya itu terjaga, ya. Ini yang pipa limpah, ya. Jadi nolnya terjaga. Kemudian tadi yang skala sudah. Kemudian volume cairan pada leher atas ditunjukkan oleh garis skala. Ya, ini, ya, garis skalanya ini, ya. Kadang-kadang kemudian yang nomor 4 volume cairan pada leher bawah, ya. Kalau leher bawah yang tadi, ya. Jadi kalau yang bejananya ada di bawahnya ada lagi yang bagian kerucut terpacung dan juga ada leher, ya. Nah, biasanya di bawah juga ada gelas penglihat dan ada ada skala lagi gitu, ya, ada skala. Jadi ini kalian harus lihat konstruksi dari bejananya seperti apa, ya. Apakah yang landasannya atau bawahnya datar, atau ternyata di bawahnya ada bagian kerucut lagi, ya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Volume cairan pada leher atas yang ditunjukkan oleh garis skala minimal 1% dari volume nominal, ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya volume nominal 5 liter, ya. 5 liter itu berapa mili? 5.000, Pak. 5.000, ya. 5.000 mili. Nah, 1% dari 5.000 berapa? 1%, nih. Jadi kan 1/100 kali 5.000. Ya. Berarti berapa di sini, teh? 50. Plus minus 50 mili, ya. Nah, berarti nanti si skala ini, teh, ya, si skala yang di sini itu nanti
ke atas itu plus 50, kemudian ini ke bawah ini juga minus 50 ya, sehingga totalnya 100 mili ya. Jadi itu minimal ya, minimalnya ada 1%, tapi kadang-kadang lebih ya. Ada yang misalnya plus minus 100 mili ya, ada yang plus minus 250 mili ya. Nah, itu tergantung ya, tergantung semakin panjang lehernya itu semakin banyak volumenya gitu. Ya. Makanya di sini dinyatakan ini minimal. Ya. Minimalnya 1%. Ya. Oke. Paham ya sampai sini ya tentang alat penunjukan volume ya. Jadi bisa skala, bisa juga kalau ada pipa atau apa saluran itu namanya ada pipa limpah ya. Nah, ini konstruksinya ya. Ini yang bawahnya datar. Kemudian ini yang apa namanya di bawah ada leher lagi ya. Kemudian ini yang konis. Konis di bawah ya, atau kerucut terpacung ya. Kemudian ini yang multiple ya, ada yang triple ya, triple skala ya. Ini atas, bawah, apa tengah, bawah ya. Kemudian ini yang mobile ya. Jadi bisa didorong-dorong. Ya. Paham ya? Jadi bejana ukur itu macam-macam apa namanya bentuknya. Ya. Mungkin ini kalian bisa lihat misalnya contohnya ada di YouTube apa namanya pada saat kalibrasi PU-BBM. Ya. Jadi misalnya supaya mudah untuk dipindah-pindahkan ini pakai roda gitu ya. Nah, ini ada juga seperti ini ya. Jadi kalian jangan heran misalnya nanti kalau di UMF atau di lapangan gitu ya, oh ternyata ada juga bentuk yang lain ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Jadi yang pertama ini tanpa leher ya. Kemudian ini maksudnya ini tanpa skala ya. Ini kayaknya yang apa? Yang pipa limpah. Nah, kalau ini dengan skala ya. Jadi dengan skala ini kalian bisa lihat ini ada garis-garisnya. Ya, ini garis-garisnya. Kemudian nah ini kenapa disebut jendela karena memang kita bisa melihat secara langsung ya. Apa namanya level cairannya udah sampai mana gitu ya. Jadi kalian harus ingat juga ini ada yang namanya apa meniskus ya. Nah, meniskus itu kalian baca itu yang titik tengahnya ya. Jadi lengkungan tengahnya bukan yang pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini lengkungan tengah ini yang bagus itu adalah yang apa namanya dilihat itu sejajar ya. Tapi kalau misalnya kalian lihatnya dari atas ke bawah seperti ini, nah itu akan lain lagi hasilnya ya. Atau kalian lihat sebaliknya dari bawah ke atas, nah itu juga akan lain hasilnya ya. Jadi pada saat kalian mengamati skala bejana ukur, posisi yang ideal, posisi yang benar itu adalah sejajar ya. Sejajar dengan meniskus. Ya. Jadi ini posisi yang benarnya adalah sejajar meniskus. Ya. Nah, makanya nanti meniskus ini menjadi salah satu komponen ketidakpastian ya, karena pembacaannya itu bisa saja berbeda gitu ya. Jadi agak geser sedikit dari posisi sejajar gitu ya, dari posisi yang sama gitu ya dengan posisi tengah ini akan menyebabkan apa namanya kesalahan pembacaan ya. Oke, tentang meniskus ada komentar atau misalnya ada yang pernah mengamati juga gitu? Izin tanya Pak, kalau meniskusnya cembung gimana Pak bacanya? Meniskus cembung. Ini kan yang cekung ya. Jadi kalau misalnya meniskus
meniskus air ya. Ini kalau kasusnya air, ini kasus air plus gelas ya. Ini biasanya meniskusnya cekung ya. Jadi dia apa namanya cekung ke bawah. Tapi kalau misalnya ada cairan lain ya, cairan lain ya mungkin saja bisa jadi kayak gini gitu ya. Jadi ini mungkin cairan lain, saya juga belum pernah ini ya, tapi ada kemungkinan juga dan bahan dinding lain ya, saya kurang tahu gitu ya. Tapi yang jelas mau itu cembung atau dia cekung itu nanti ditentukan oleh gaya ini ya, gaya adhesi dan kohesi ya. Jadi misalnya kalau adhesi ini kan dia apa namanya gaya yang berbeda gitu ya. Jadi gaya dari cairan ke dinding. Jadi apa namanya ini yang beda ya. Jadi kalau gayanya yang beda lebih besar daripada gaya yang kohesi gitu ya. Nah itu nanti jadinya cekung. Ya. Jadi kok itu kan biasanya yang sama-sama gitu ya. Jadi kalau yang sama-samanya lebih kuat, nah otomatis dia cembung. Ya. Nah, pengamatannya sama aja. Kita nyari yang cembungan di tengah itu titik potongnya di skala yang mana gitu. Ya. Paham? Ya. Paham, Pak. Terima kasih, Jadi Pak. kalian yang penting ini ya, lihat dulu titik tengahnya. Nah, ininya ya. Nah, kadang ya tidak tepat satu garis gitu ya atau satu titik, tapi memang karena dia cekung gitu atau agak lonjong, dia apa namanya? Ya nggak tepat satu titik gitu kadang-kadang. Ya. Tapi di banyak kasus, terutama untuk air dan gelas itu biasanya meniskus cekung ya. Oke, ada lagi tambahan atau pengalaman atau pendapat yang lain, Mangga? Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini bagian bejana ukur yang lain, ya ini juga sama. Ini apa namanya? Kadang-kadang bejana ukur juga untuk memudahkan pengukuran suhu. Ini ditempatkan juga termometer, ya. Jadi ini termometer, ya bisa di tengah, bisa di atas, atau bisa di bawah. Ya ini tergantung dari apa namanya volume nominal, ya. Kemudian ini kalian bisa lihat ini ada ini ya, ada keran masukan di bawah ya, ada keran keluaran di bawah. Nah ini berarti namanya atau istilahnya adalah bottom loading, ya. Jadi apa namanya bottom loading ini dia pengisiannya dari bawah, ya. Jadi mendorong, ya. Oke, kira-kira ada yang paham kenapa ini harus pakai termometer? Why? Ya. Kenapa kita pakai termometer? Menjaga suhunya mungkin, Pak. Jaga suhu ya, terus? Untuk jaga suhu. Coba misalnya kalian hubungkan dengan sifat dari materialnya. Sifat dari
Yang menjadi bahan ujinya apa ini? Air atau Bejana. padahan atau gas atau apa nih? Yang mengisi bejana ukurnya apa ini? Air. Air. Nah, air ya. Nah, air itu yang penting dalam penentuan volume apa sih? Kan kita ingin menentukan volume gitu ya. Bentuknya mungkin, Pak. Oke, bentuknya ya. Tapi kira-kira kalau cairan itu bentuknya mengikuti siapa? Ruangnya, Bejananya. Ya, Uangnya, Pak. di wadahnya, Pak. wadahnya ya. Jadi di sini kalian harus ingat ya, ada sifat cairan itu mengikuti bentuk wadah ya. Nah, otomatis apa namanya bentuk wadah ini berarti kan punya volume kan ya? Ya. Ya, wadah itu kan punya volume tertentu kan ya? Iya, Pak. Nah, karena volume, nah di sini karena air ini mengikuti bentuk wadah, maka volume air itu kira-kira apakah sama atau berbeda dengan volume wadah? Bisa sama atau tidak sama? Kira-kira yang benernya yang mana? Bisa tidak sama. Ah, masa tidak sama? Sama gitu. Hah? Sama atau berbeda? Nggak ada Sama, atau ya, Pak. nggak ada banci. Sama-sama. Laki-laki atau perempuan gitu. Kira-kira nih. Sama, Pak. Sama tuh ya. Ini yang benar ya. Nah, ini sama kan ya. Nah, karena volume air sama dengan volume wadah, otomatis supaya kita bisa menentukan volume wadah, sifat yang penting apa sih dari cairan itu? Terkait dengan suhu gitu. Menjaga bentuknya biar nggak menguap atau mengkristal. Oke. Oke ya. Nah, sebetulnya untuk volume air ya, itu atau untuk cairan atau untuk semua material ya, itu ada yang namanya densitas ya. Densitas itu massa dibagi volume. Ya, benar nggak? Ya. Nah, untuk air itu densitas adalah fungsi dari suhu. Ya. Nah, makanya perlu apa? Perlu termometer. Ya. Jadi densitas air di suhu 0 sama suhu 4 derajat sama nggak? Densitasnya. Beda, Pak. Beda, Nah, Pak. itu beda ya. Nah, itu makanya kita harus mengukur suhu ya. Makanya ini ditempatkan termometer ya. Oke, tapi tidak semua bejana ukur itu ada tempat untuk termometernya ya. Karena bisa juga kita menempatkan termometernya itu secara manual. Ya udah langsung aja dicemplungin ya ke bagian atas, tengah atau bawah ya. Nah, ini juga baru ya. Jadi kalau zaman dulu ini adalah tanda tera ya, tanda terasa. Ini yang dulu ya. Nah, kalau sekarang ini diganti jadi tanda verifikasi ya, karena bejananya ini berfungsi sebagai standar ya. Paham ya? Oke. Ya. Jadi zaman dulu apa? Sebelum keluar ST SUML ini di bejana ukur itu kalian bisa menemukan itu CTT ya. Apa namanya CTT ya. Jadi ini tahun sebelum 2021 ya atau sebelum tahun 2020 ya. Itu tanda bejana ukur itu sah atau tidak untuk digunakan itu biasanya berupa CTT ya. Nah, saya punya ya. Kalau offline itu saya akan bawa ke kelas dan
diperlihatkan ke kalian ya. Nah, tetapi karena kebijakan baru itu bejana itu sekarang sebagai standar ya, makanya tandanya adalah tanda verifikasi ya. Oke ya. Nah, ini biasanya ditempatkan di dekat ini ya, di dekat skala ya, di dekat apa namanya gelas pembaca ya. Nah, ini nanti ini ada dua ya, ini adalah skala utama, kemudian ini yang bisa digeser-geser, geser-geser, ini adalah skala non-use ya. Nah, ini ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya mungkin karena ini materi baru jadi memang saya 100% plug gitu ya dari ST-nya itu langsung saya capture gitu ya. Tetapi meskipun demikian saya akan coba menghubungkan dengan kondisi di lapangan atau kebijakan sebelumnya ya supaya kalian juga tetap nyambung gitu ya, karena bisa jadi pada saat nanti kalian KPL di UML mungkin untuk ST SUML ini belum semuanya menerapkan gitu ya, masih ada sebagian yang menggunakannya sebagai UTTP ya, sehingga masih ada yang pakai CTT gitu ya. Nah, itu kalian jangan kaget ya, karena aturannya juga baru keluar 1 tahun ini ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah kegunaan ya, kegunaan dari bejana ukur ya. Jadi ini bisa untuk menguji bejana ukur lain ya dengan kelas akurasi di bawahnya ya, atau sama ya tapi dengan akurasinya sama tapi volume nominalnya lebih besar ya. Jadi tadi ini adalah untuk yang volumetrik ya, untuk volumetrik ya. Jadi ini untuk pengujian penakaran masuk atau penakaran keluar ya. Kemudian ini yang PUBWM ya, ini kalian sering lihat ya di SPBU ya. Jadi kalau ada petugas itu nenteng atau bawa bejana ya, bejana ukur, nah itu berarti si petugasnya itu lagi menerak ya. Jadi kalau kalian misalnya sebagai mahasiswa meteorologi, kebetulan misalnya baru beli bejana ukur gitu ya, dan kalian terpaksa misalnya mengisi BBM di SPBU gitu ya. Nah, pada saat petugasnya itu lihat kalian bawa bejana ukur, nah itu pasti agak segan gitu ya ke kalian. Karena itu biasanya dipakai untuk pengujian ya, pengujian baik itu peneraan atau pengawasan ya. Jadi ya itu contohnya ya. Kemudian juga untuk TUM juga. Nah, ini TUM ini ada di PPSDK ya. Ini kalian bisa lihat yang di dekat lapangan bola, nah itu adalah ada instalasi TUM ya. Kemudian ada ini volumeter ya. Ini volumeter BBM, kemudian ini juga proper sama ya. Kemudian ini meter air. Meter air juga ada yang cara volumetrik. Itu biasanya pakai bejana ukur. Ya. Jadi kalau kalian misalnya offline itu saya bisa saja membawa kalian ke lab meter air ya. Nah, nanti kalian bisa lihat berbagai bejana ukur dengan masing-masing volume nominal itu dipakai untuk pengujian meter air ya. Oke, nah ini yang menarik ya. Ini BKD ya, atau toleransi ya. Nah, ini baru ditetapkan ya. Jadi kalau zaman dulu itu masih belum terlalu jelas antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, sekarang ini lebih jelas lagi ya. Jadi dari BKD-nya ini semakin tinggi kelasnya ya. Ini BKD-nya semakin kecil ya.
Nah, BKD-nya semakin kecil atau semakin besar? Kecil, Pak. Semakin Semakin kecil. kecil ya. Oke, biar seger ya. Misalnya kita punya bus dengan volume nominal 5 liter. Kalau misalnya kelas 1, ini BKD-nya berapa? Nah, ini kalian jangan lupa ya, yang namanya BKD itu plus minus ya. Plus minus berapa coba? Biar kalian seger gitu, nggak apa, lihat teks aja gitu kan. Nah, tapi contohnya apa gitu ya. Nah, makanya ini saya kasih contoh volume nominal 5 liter. Ya, 5 liter teh sama dengan berapa mili? 5.000, Pak. 5.000, Pak. 5.000 ya. 5.000 katanya ya. Nah, 5.000 berarti kalau kita asumsikan dia kita anggap sebagai kelas 1, berarti ini ya BKD-nya ya, kita tulis ya, plus minus 1/5.000 dikali volume nominal. Berarti plus minus 1/5.000 kali berapa? 5.000 ya. Berapa tah? 1, Pak. Plus 1 minus ya. 1 mili. Plus minus 1 mili ya. Oke. Oke, sekarang kita coba ke kasus PUBBM. Ya, kasus PUBBM itu misalnya kita sering lihat petugas itu bawa bus 20 liter. Kemudian kita sering mendengar juga BKD dari busnya itu, BKD dari pompa ukur BBM-nya adalah nanti plus minus 100 mili gitu ya. Coba. Ya. Coba kita cek ya. Jadi misalnya kalau kita nge-treat dia, kita perlakukan sebagai kelas, taruhlah ini sebagai kelas 4 gitu ya. Berarti BKD-nya berapa? Plus minus 1/500 kali 20.000 ya. Berarti ini plus minus 40 mili ya. Jadi apa namanya? Ini kita mungkin ini untuk PUBBM ya. Nah, jadi kalian lihat di sini ya. Jadi misalnya untuk yang 20 liter ya, atau yang 5.000 aja ya. Yang 5.000 ini kita dapat plus minus 1 ya, 1 mili. Kemudian ini plus minus 5.000 bagi 2.000 berapa? 2,5 ya. Ini plus minus 5, ini plus minus 10 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini semakin tinggi kelasnya itu BKD-nya semakin besar atau semakin kecil? Kecil, Pak. Makin kecil ya. Nah, ini rumusnya jangan lupa ya. Kelas 1, 1/5.000, kelas 2, 1/2.000, kelas 3, makin besar lagi dibagi 2 ya. Dari 1/2.000 jadi 1/1000, kelas 4, 1000-nya bagi 2 lagi jadi 1/500 ya. Oke. Nah, ini ada lagi persyaratan tentang ini kepekaan ya, kepekaan leher. Jadi kepekaan leher ini pada saat kita menambahkan air ya, menambahkan air itu ada perubahan apa namanya, kenaikan ketinggian itu 3 mm ya. Jadi kalau tadi misalnya untuk volume nominal berapa? 5.000 ya. 5.000 mili ya. Tadi BKD-nya apabila dia kelas 1 berapa? Plus minus berapa?
1, Pak. 1 ya, 1 mili ya. Nah, ini plus minus 1 mili ini. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya, kita punya bejana ukur seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan ke sini 1 mili ya. Nah, nanti kita akan lihat apa namanya? Ada perubahan ketinggian delta H ya. Nah, delta H-nya adalah 3 mm ya. Nah, kalau zaman dulu ini kalau misalnya ketinggiannya kurang dari 3 mm berarti dia tidak sah ya. Nah, paham ya? Jadi kalau kalian tambahkan cairan 1 mili itu harus naik 3 mili. 3 mm ya. Paham ya? Nah, itu adalah bahasa apa namanya? Bahasa di sana teknisnya ya, tetapi di prosedurnya itu beda. Ya. Tetapi ini ketentuan untuk kepekaan leher ya. Jadi kepekaan leher itu ditambahkan 1 BKD tambah volume sebesar 1 BKD nanti ini ada perubahan height ya, perubahan ketinggian 3 mm ya. Nah, kira-kira nih kalian bisa nebak nggak? Misalnya satu yang lehernya lebar seperti ini ya. Satu lagi yang lehernya sempit. Panjang gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita tambahkan air ke sini, ke bejana yang satu, sama ke bejana yang kedua, kira-kira yang nyata atau yang lebih terlihat kenaikannya yang mana? Yang lebar ini atau yang sempit ini? Sempit kali, Pak. Yang sempit ya? Sempit. Oke, ini yang sempit ya. Nah, yang sempit ini bisa jadi kepekaan lehernya apa namanya tinggi ya. Jadi lebih dari 3 mm ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya nilai skala utama. Ya. Jadi nilai skala utama itu yang tadi di sini ya. Yang apa? Yang pas leher tadi ya. Ini gelas. Kemudian ini yang tadi nilai skala ini ya. Nah, ini biasanya apa namanya? Nilai skalanya apakah misalnya plus minus 10 mili misalnya, atau plus minus, jadi nilai skala itu misalnya 10 mili per skala, ya. Jadi misalnya dalam pengujian, ya. Jadi dalam pengujian itu misalnya kita menambahkan air, ya, menambahkan air. Misalnya dari titik terendah sampai ke titik tertinggi gitu ya. Ini misalnya minus 100, ini plus 100. Nah, ini di tengah-tengahnya ada 0. Nah, ini biasanya kita nanti di pengujiannya adalah kita menambahkan air 200 mili misalnya. Ya. Nah, air di 200 mili ini nanti kita akan lihat apa namanya. Yang pertama selisih ketinggiannya, delta H-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah perubahan nilai skalanya gitu. Ya. Misalnya dari minus 100 ke 0, ya dari minus 100 ke 0 ini misalnya ada 10 skala. Kemudian dari 0 ke 100 ini ada 10 skala. Ya, otomatis pada saat ditambahkan 200 mili, ya, berarti total skalanya berapa nih? Di sini total skala. Total jumlah skala. Berarti 10 skala plus 10. Berarti berapa? 20. Ya. 20 skala kan?
Jadi yang sini 10, ini juga 10. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengetahui nilai skalanya berapa, itu kita tinggal membagi aja, ini ya 200 ini. Jadi nanti kita akan dari sini, itu nanti kita bisa lihat, bisa mencari nilai skala. Ya, nilai skalanya adalah 200 mili dibagi berapa? 20 skala. Ya, berarti berapa nih? 10. 200 dibagi 20 berapa? 10. 10 ya. Berarti 10 nilai skalanya adalah 10 mili per skala. Ya. Nah, itu caranya ya. Jadi itu dulu cara untuk menentukan nilai skala dan kepekaan itu adalah dengan cara seperti ini. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihatlah di prosedurnya apakah masih sama atau tidak. Ya. Jadi kalau untuk nilai skala, ini kita lihat berapa jumlah skala ya pada saat dia ditambahkan 200 mili. Kalau yang kepekaan itu adalah pada saat ditambahkan 200 mili, itu naiknya berapa milimeter gitu. Dengan penggaris. Ya. Nah, itu apa namanya perbedaannya. Ya. Oke ya, nanti kita akan lebih jelas lagi di prosedur ya. Nah, sekarang kita lihat tentang KP-nya ya, ketidakpastiannya itu adalah sama ya. Itu adalah sepertiga dari BKD. Ya, jadi kalau BKD-nya 1 mili, berarti ketidakpastiannya adalah sepertiganya. Ya, berarti 0,33 mili ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ke prosedur. Ya. Nah, untuk prosedur, ini banyak ya di ST itu, tetapi saya hanya ngambil untuk awalan ini yang grafimetrik dengan timbangan elektronik standar. Ya. Nah, untuk yang ini ada peralatan yang harus kita siapkan. Jadi yang pertama jelas ya, yang namanya grafimetri itu pasti perlu ini ya, timbangan. Ya. Nah, di sini timbangannya ada ketentuan dengan daya baca tidak lebih dari 1/10 BKD ya. Jadi kalau tadi BKD-nya 1 mili ya. BKD 1 mili ya ini. Berarti kalau 1/10-nya adalah 0,1 mili ya. Nah, kalau di timbangan itu bisa saja kita samakan dengan 0,1 gram ya minimal apa namanya daya bacanya ya. Jadi kan apa namanya ini dari apa namanya dari rumus densitas air ya. Jadi biasanya kan sama gitu ya 1 gram per liter ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi kira-kira timbangannya itu adalah daya bacanya tidak boleh lebih dari 1/10 BKD ya. Nah, ini kalian bisa lihat dari mana? Dari sertifikat. Ya. Nah, misalnya kalau sama, berarti nanti pakai metode COP. Ya. Nah, metode COP itu apa? Metode yang ditambahkan imbuh. Ya, ditambahkan imbuh, misalnya imbuhnya kan 0,1D ya kemarin ya. Tambahkan 0,1D, 0,1D itu sampai nanti berubah ke penunjukan berikutnya. Ya, itu yang COP. Ya. Paham ya? Jadi timbangannya juga apa namanya tidak sembarangan ya, ada persyaratan. Ya. Kemudian termometer jelas ya. Ini termometer tadi karena ini terkait dengan densitas ya. Kemudian ini higrometer. Higrometer ini untuk apa? Kelembapan, Pak. Untuk RH ya, relative humidity ya. Oke. Kemudian ada alat bantu penghisap air ya. Nah, ini apa namanya? Karena di bejana itu misalnya bisa kelebihan air ya. Jadi apa namanya? Kita ingin misalnya ingin mengenolkan gitu ya. Nah, ini perlu dihisap
si airnya itu, ya. Jadi misalnya yang asalnya ini 0 misalnya. Nah, airnya ada di sini gitu. Nah, ini mau nggak mau itu harus dihisap. Ya, dengan apa coba? Alat bantu penghisap airnya. Ini 0, ini misalnya udah jadi seperti ini gitu. Kira-kira apa sih alat penghisap airnya? Yang paling gampang? Apakah sedotan gitu atau apa? Pipet. Pipet bisa. Tapi ada yang lebih kuat dari pipet apa? Yang dipakai oleh dokter. Dokter gigi itu. Hah? Pak. Apanya? Bener, apa tadi? Suntikan ya? Nah, ini suntikan. Ya. Kemudian ini lap atau kain jelas ya, kaos tangan jelas, kaca pembesar. Nah, kaca pembesar untuk apa tadi? Untuk lihat skala ya. Kemudian ini jangka sorong atau penggaris ini untuk apa? Mengukur diameter tangan mungkin, Pak. Apa? Mengukur diameter mungkin, Pak. Masa diameter ini atau mengukur ketinggian ya? Ketinggian cairan yang nanti ujung-ujungnya bisa dipakai untuk menentukan apa? Kepekaan leher. Ya. Paham ya? Oke ya. Paham sampai sini kegunaan dari alat-alatnya? Ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Paham semua sampai sini? Kalau ada yang nggak paham, Insya Allah. kalian insya Allah ya paham ya? Atau kalian mau baca sendiri aja ST-nya? Mangga. Ya. Nah, kemudian ini ada juga landasan. Ya. Landasan ini apa namanya? Kegunaannya untuk mendatarkan. Ya, jadi ini perlu ya untuk apa membuat sebagai tempat dari apa bejana ukur ya. Ini biasanya di lantai itu disimpan apa dibuat ini apa landasan. Ya. Landasan supaya nanti misalnya kalau dengan water pass itu apa namanya misalnya ini lingkarannya gitu ya, si gelembungnya itu ada di tengah. Ya. Nah, ini water pass, ini untuk cek apa kedataran. Kemudian ini ada gelas ukur. Gelas ukur, kenapa ada gelas ukur di sini? Why? Coba tadi saya udah cerita apa tadi yang dari skala bawah, misalnya dari minus 100, kemudian ada 0, kemudian di sini ada plus 100, itu apa sih? Untuk nguji apa tadi? Leher itu, Pak. Leher, nguji leher ya, atau nguji kepekaan leher. Dan nilai skala. Ya, oke ya. Makanya ini perlu gelas ukur. Ya. Di terkait ini dan terkait ini, ya. Oke, bahan ini jelas air, cairan pembersih, cairan pembilas. Nah, ini umum lah ya. Nah, ini dokumen. Dokumen itu yang pasti karena dia standar, itu kalian jangan lupa ini tentang sertifikat. Ya, ini sertifikat. Kemudian serapan, ini apa namanya untuk data ya. Nah, kalau tidak ada sertifikat, bisa nggak dilakukan pengujian? Misalnya nggak ada gitu sertifikatnya. Coba menurut kalian nih. Nah, ini ya.
Nah, ini pengujian bejana ukur dengan metode kering. Ya, jadi untuk metode kering ini yang pasti ini keadaan kosong ya, timbang dalam keadaan kosong, ini empty ya. Kemudian ini didatarkan, kemudian ini diisi, kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai dia 0. Ya. Nah, jadi cirinya di sini adalah ini ya, memastikan si bejananya itu dalam kondisi kering. Ya. Paham ya? Jadi yang asalnya misalnya ini bejana kering, ya, bejana kering seperti ini, kemudian nanti ditambahkan apa namanya air sampai nanti apa namanya ke posisi 0 sampai sini, ya. Cuma dia awal kering, ya. Itu yang metode kering, ya. Nah, karena di sini kalian kalau baca lagi, ini pastikan tidak ada cairan yang menempel pada dinding di atas nominal skala yang sedang diuji, ya. Jadi di sini itu tidak boleh ada cairan, ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kemudian menghindari gelembung, meniskus, kemudian nanti apa namanya cek apa namanya timbang ya. Nah, nanti kalau sudah 0, jadi sudah 0, timbang. Ya. Kemudian kalian jangan lupa ini mencatat suhu air. Ya. Tekanan udara, temperatur udara, dan kelembaban. Ya. Nah, ini temperatur air ini kalian cek kira-kira kapan nih? Apakah sebelum kalian mengenolkan atau setelah kalian mengenolkan? Atau sebelum penimbangan atau setelah penimbangan? Kira-kira nih. Sebelum Ya. dan setelah. Kalau sebelum penimbangan itu mengganggu proses 0 nggak? Misalnya nih, ini udah 0, belum kalian timbang gitu, kalian celupin termometer gitu, apa termokopol. Ada cairan yang terbawa nggak? Iya, Pak. Nah, oke ya. Jadi makanya di sini mencatat suhunya adalah setelah menimbang. Ya, jadi catat suhu ya. Jadi di sini ukur suhu itu setelah menimbang ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya sebelum menimbang itu nanti kalian harus mengenolkan lagi. Ya. Paham ya? Paham? Benar nggak ini? Iya, Pak. Benar ya? Oke. Sip ya. Jadi kalian setelah menimbang itu jangan langsung pengen cepet-cepet dibuang cairannya, tapi diukur dulu suhunya. Ya. Oke, ini 3 kali ya, karena memang ini apa namanya untuk apa repeat ya. Oke. Nah, ini yang pengujian basah. Kalau pengujian basah, pengujian basah itu apa namanya bejana ukur itu ditimbang dengan massa kosong pertama kali dalam keadaan basah. Ya. Jadi misalnya di sini si bejananya ya. Bejana itu dalam kondisi apa namanya awalnya dia ada cairan di sini ya. Jadi ini apa namanya ada cairan. Kemudian ini nanti kalian tuangkan ya. Jadi kalian tuangkan seperti ini. Ya. Kalian tuangkan ya. Nah, sampai nanti apa namanya berubah gitu yang asalnya aliran
besar gini jadi tetesan. Ini tetesan. Nah, tetesannya itu ini yang nanti ada yang namanya waktu tetes. Ya. Nah, waktu tetesnya kalian lihat 10 second untuk yang 20 liter. Ya. Jadi ini 10 second untuk yang kurang atau sama dengan 20 liter. Atau 30 second untuk yang lebih dari 20 liter. Ya. Paham ya, ini teknis untuk membasahi. Ya, ini namanya teknis untuk pembasahan. Ya. Paham ya? Nah, kalau misalnya udah 10 second, ya udah berarti nanti kalian tinggal langsung di mana nih? Bisa kalian langsung timbang nggak kalau udah 10 second? Kalau udah 10 second bisa langsung ditimbang nggak? Bisa, Pak. Bisa, bener, bisa, iya. Emang begitu prosedurnya. Ya, jadi sudah dibasahkan, kalian tuangkan gitu ya, pembasahan itu kan dituangkan sampai berubah jadi tetesan, dan waktu tetesnya itu diukur, kalau 20 liter dia waktu tetesnya cukup 10 second. Nah, kalau udah 10 second berarti kalian bisa menimbang bejana ini dalam kondisi bejana kosong. Ya, paham ya? Nah, nanti kalau udah bejana kosong ini ya sama caranya ya, tambahkan nanti hati-hati misalnya dari kondisi kosong ini sampai kondisi 0 gitu ya, dari yang asalnya nggak ada sampai ada gitu. Ya. Sip ya? Itu bedanya ya. Jadi kalau yang cara kering, itu kalian keringkan, dilap dulu semua, baru kalian tambahkan air. Kalau yang cara basah, itu kalian harus mengisi dulu bejananya, misalnya sampai titik 0, baru kalian tuangkan, sampai nanti jadi tetesan, dan diukur waktu tetesnya. Ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya sama ya. Ini timbang dalam kondisi penuh. Ya, nah setelah sampai 0, ini udah sampai 0 gitu ya, udah sampai 0, nanti baru catat ini suhu, ya. Nah kemudian nanti ada untuk berikutnya itu bejananya dikosongkan, kemudian nanti dicek lagi waktu tetesnya, ya. Cuma di sini waktu tetesnya kalau tadi dilihat tergantung volume bejananya, kalau ini disamakan. Waktu tetes yang penuangan ini, waktu tetes pengosongan, itu disamakan 30 second. Ya. Jadi ini disamakan 30 detik. Ya. Oke. Ya. Nah, selebihnya ini sama ya. Selebihnya ini sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini pengujian kepekaan leher. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini letakkan bejana di atas landasan, isi dengan air sampai meniskus tepat di skala minimum. Ya. Nah, jadi sebetulnya kayak yang tadi itu ya. Yang bejana seperti gini ya. Ini seperti gini, ya. Jadi misalnya ini titik 0, nah ini titik minimumnya misal minus 100, ini yang ininya plus 100, ya, plus 100. Nah nanti kalian isi cairan itu hanya sampai sini, ya. Bisa sampai sini, bisa juga sampai 0, kalian keluarkan, ya. Nah nanti setelah udah sampai ini, baru ditambahkan air sampai nanti mencapai titik ini, ya. Jadi nanti mencapai ini, ya. Oke, paham ya? Jadi yang asalnya dari kondisi skala minimum, kemudian nanti tambahkan air, ya, sampai skala maksimum, ya.
Nah, setelah itu nanti dibaca skala akhir. Ya, skala akhir ini untuk yang nilai skala. Ya. Kemudian ini diukur dengan penggaris, ini untuk apa? Untuk yang tadi ya, kepekaan. Ya. Oke. Ya. Paham ya? Nah, untuk yang volume air yang ditambahkan itu kalian catat itu sebagai delta V ya. Jadi kalau tadi delta V-nya misalnya 200 mili, nah kalian tulis delta V-nya 200 mili ya. Oke ya. Nah, ini ada perhitungannya. Ya, ini perhitungan untuk apa? P28 ya, seperti ini. Jadi ini sebetulnya diturunkan dari apa? Dari densitas, ya. Ini dari densitas, ya. Oke. Nah ini densitas udara juga sama. Nanti kalian harus menghitung, ya, dari tekanan, ya, dari kelembaban, ya. Oke. Kemudian ini ada densitas air. Nah ini densitas air ini apa namanya? Fungsi suhu. Ya, fungsi suhu. Jadi kalian bisa lihat ini kali T, T kuadrat, T pangkat 3, T pangkat 4, T pangkat 5. Ya. Nah, ini ditabelkan. Ya. Ini selisih suhunya, perbedaannya 0,1. Ya, ini udah lebih baik. Ya. Jadi, kalian bisa. Jadi kalau misalnya suhunya 15, misalnya kita ingin tahu densitas air di suhu 15,1 derajat Celcius. Nah, ini yang mana nih? Apakah yang ini atau yang ini? Yang 0977 atau yang 0826? 0826, Pak. Oke, ini ya. Sip ya, berarti kalian sudah bisa baca tabel ya. Oke. Nah, ini sama ya perhitungan apa? Kepekaan leher. Jadi nilai skala yang tadi ya. Jadi misalnya di sini 200 dibagi 20 kayak tadi ya. Jadi nanti dapat misalnya 10 mili per second gitu ya. 10 mili per skala gitu. Ya. Kemudian ini kepekaan leher. Kepekaan leher itu adalah dari volume dibagi dengan delta H. Ya. Nah, saya kurang paham nih kenapa misalnya dikali 3 ya, ini kayaknya sih ini terkait dengan apa yang 3 mm ya. Tapi nanti kita akan apa namanya? Kita akan bandingkan ya perhitungannya ya. Karena kalau zaman dulu ini cukup delta V dibagi delta H ya. Nah, ini sebetulnya dikali 3 mm itu karena apa? Karena dia dalam kondisi tadi ya. Ini sebetulnya kalian harus ingat lagi di apa namanya? definisi dari kepekaan. Ya, kepekaan. Jadi kepekaan itu adalah satu volume BKD harus naik 3 mm. Ya. Nah, kalau misalnya di sini volumenya delta V, kemudian ini ada delta H, ya. Nah, makanya kepekaannya adalah ini dikali 3 gitu. Ya, jadi satu volume BKD ini sama dengan delta V per delta H ini dikali 3. Ya. Paham ya? Karena ini apa namanya? Perbandingan, ya. Paham ya? Oke. Jelas ya? Ini kenapa dikali 3 ya? Atau bingung? Ya. Ini perhitungan apa? Kepekaan leher, ya. Oke. Nah, sekarang terakhir biasanya ada ini ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastiannya jelas ya ada repeat ya, karena berulang-ulang ya. Kemudian ini derajat kebebasannya ditetapkan 200,
koefisien sensitivitasnya 1 ya. Jadi ini kalian jangan lupa koefisien sensitivitas itu adalah turunan parsial ya. Kemudian juga ada ketidakpastian akibat penggunaan timbangan ya. Ini dalam kondisi isi, ini dalam kondisi kosong. Ya, ini kosong. Ini kondisi isi ya. Kemudian ini adalah ketidakpastian sertifikat ya. Jadi U langsung dibagi K. U dibagi K. Karena K sama dengan 2, makanya U-nya sama dengan U sertifikat dibagi 2. Ya. Kemudian ini apa namanya dari resolusi ya, resolusi timbangan. Kemudian ini drift ya. Nah, ini drift. Ya. Oke. Ini derajat kebebasannya sama ya. Kemudian ini kenapa jadinya seperti ini? Nah, ini karena dia apa namanya turunan parsial. Ya. Oke. Kemudian juga ketidakpastian akibat meniskus tadi ya. Tadi kalian sudah lihat ya, apa namanya meniskus itu kalau dilihat di sejajar, lihat di atas, lihat di bawah itu bisa beda ya. Makanya ini bisa juga menyebabkan ketidakpastian ya. Makanya ini termasuk komponen ketidakpastian. Ya, ini dihitung dari daya baca dibagi dengan akar 3 ya. Nah, nanti derajat kebebasannya 200, koefisien sensitivitasnya 1. Kemudian nanti kalau misalnya sudah jelas dari ketidakpastian pertama, ketidakpastian kedua sampai ketidakpastian yang terakhir itu sudah ada U dan C-nya, itu kita bisa menghitung ketidakpastian gabungan ya. Ya mungkin nanti apa namanya dari ketidakpastian gabungan ini kalian bisa menghitung ketidakpastian yang diperluas ya dengan mengkalikan K ya. Nah, ya. Jadi saya akan tampilkan juga kepada kalian ini file Excel-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, mungkin bingung ya untuk yang ketidakpastiannya karena kalian memang tidak mendapatkan kuliah pengantar teori kesalahan ya. Jadi pasti agak-agak bingung, tapi nanti kita akan coba apa namanya dibahas nanti setelah UTS ya. Nanti saya akan coba ngomong ke Pak Bagus ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh cerapannya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi yang cerapan yang pertama adalah biasanya kita harus menuliskan ini ya, apa namanya identitas ya. Ini identitasnya ya. Ini identitas. Kemudian kondisi lab. Nah, kemudian ada data bejana ukur ya. Mulai dari merek itu sampai ke koefisien muai bahan ya. Nah, di sini ada juga keterangan lehernya berapa ya, leher atas 100 mili, leher bawah itu 100 mili ya, sehingga nanti kita bisa mengetahui ini delta V-nya adalah sekitar 200 mili ya. Nah, kemudian nanti peralatan standar dari timbangan elektroniknya juga dilihat, daya bacanya berapa ya. Kemudian nanti apa namanya hasil penimbangan kosong dan isi nanti ditulis juga ya. Kemudian termometer, ya termometer ini ditulis, ya. Nah ini yang bagian awal, ya. Kemudian kita lihat di bagian kedua. Nah bagian kedua ini sudah melakukan pengujian, ya. Jadi misalnya di sini ada 10 seri, ya, seri 1 sampai seri 10, ya. Nah ini kita harus menuliskan dari termohigro kelembabannya berapa, suhunya berapa, ya. Ini harus ditulis ya. Kemudian nanti data penimbangan, ini suhu referensinya ini ditetapkan 28. Kemudian ini yang gamma ini koefisien muai bahan. Kemudian ini rho udara, rho anak timbangan ini apa namanya kalau ada nanti kalian tuliskan. Nah, ini dalam implementasinya ini kita
menuliskan apa namanya, menimbang massa kosong berapa dan massa isi berapa gitu. Kemudian kita catat suhunya berapa, suhu air berapa, dan massa jenis airnya berapa gitu. Sehingga nanti kita bisa menghitung V0-nya melalui rumus. Nah, ini ya rumusnya. Ya. Nah, ini kalian coba disamakan itu dengan yang tadi. Ya. Nah, dengan rumus ini ya. Nah, ini ya. Ini 9985 1 dikurangi gamma T dikurangi 28. Nah, ini nanti kalian coba cek ya dengan rumus ini dibandingkan ya. Ya. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya ya. Nah, ini sama ya. Jadi di Excel-nya ini sama ya. Ini sama ya. Nah, jadi sebetulnya prinsipnya itu sederhana ya. Jadi volume busnya itu adalah dari massa isi dikurangi massa kosong ya, dikali dengan ini rho. Ya. Dikali dengan rho dibagi dengan massa jenis. Ya, jadi kalian jangan lupa rumus dari densitas. Densitas adalah massa dibagi volume. Otomatis volume itu adalah massa ya. Massa ini dibagi dengan densitas. Ya. Nah, ini W ini adalah densitas. Ya. Nah, ini ada 10 kali. Nah, sehingga nanti ini dirata-ratakan, kemudian dicari juga standar deviasi. Kemudian ini dicek juga ketidakpastiannya. Ya. Nah, ini ketidakpastiannya adalah dari sheet 3, sheet 3 E37. Nah, ini ya. Nah, ini sheet 3 ya. Nah, ini. Nah, di sini apa namanya? Ada serapan, ada bagian untuk pengujian nilai skala dan untuk pengujian kepekaan leher. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat misalnya untuk penambahan 300 mili ini ada 58 skala. Ya. Sehingga nanti nilai skalanya adalah ini. Volume dibagi jumlah skala. Ya, 300 bagi 58. Ya. Kemudian kalau kepekaan leher pada saat ditambahkan 300 mili itu ada perubahan ketinggian 93 mm. Ya. Sehingga kepekaannya ini persyaratannya adalah 1 BKD naik 3 mm. Ya. Nah, di sini apa namanya untuk 1 MPE itu adalah ini ya. Apa namanya? Delta V ya. AC37. Nah, ini ya. Ini ya. AC37 bagi 36 dibagi 35. Ya, jadi yang tadi itu ya. Jadi delta V dibagi delta H dikali 3. Ya. Nah, ini kalian jangan lupa ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 mm berarti dia apa? Peka ya. Tapi kalau misalnya di sini 2,9 itu peka nggak? Atau 2,5 gitu. Peka nggak? Halo semuanya? Kalau ini 2,9, peka nggak? Tidak, Pak, tidak. Tidak peka ya. Tapi kalau misalnya 4,5 mm, peka nggak? Peka. Oke ya. Paham ya ini apa namanya? Nanti kalian bisa cek ya perhitungan-perhitungannya. Kemudian ini di sheet ketiga. Nah, ini ada apa namanya? Ada beberapa komponen ketidakpastian ya. Ini repeat tadi masuk. Kemudian juga ada massa isi, massa kosong. Itu rasanya sih nanti kalian cek lagi ya.
Oke, kita cek. Ya, jadi repeat ya, ini repeat jelas masuk di ST ya. Timbangan, ini yang masa isi, masa kosong ada. Kemudian ada bagian drift ya, drift. Kemudian ada meniskus ya. Nah, jadi kita lihat di sini yang di Excel ya. Nah, di Excel ini tidak ada ini ya. Tidak ada yang meniskus kalau nggak salah. Ya, ini nggak ada yang meniskus ya. Jadi yang tentang densitas densitas udara, kemudian tentang koefisien Y bahan, kemudian tentang suhu ya, tentang kalibrasi dari termometer. Nah, ini nggak masuk ya di ST ya. Tapi di Excel ini tidak ada yang meniskus ya. Oke ya, tapi secara garis besar di sini bagaimana misalnya dari masing-masing ketidakpastian ini itu ada koefisien sensitivitas ya. Jadi ada yang satu, ada juga yang nilainya tertentu ya, seperti ini ya. Ini harus kita hitung. Kemudian ini nilai ketidakpastiannya. Ya, nilai ketidakpastian. Kemudian ada derajat kebebasan. Ya. Nah, itu biasanya kalian bisa menghitung dengan tabel ini ya. CIUI kuadrat, CIUI pangkat 4, kemudian CIUI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Ya. Nah, ini adalah untuk menghitung derajat kebebasan efektif. Ya. Nah, ini derajat kebebasan efektif, ini kan UC pangkat 4 dibagi jumlah dari UC pangkat 4 dibagi dengan derajat kebebasan. Ya. Kemudian dari derajat kebebasan efektif, itu kalian bisa menghitung faktor cakupan dari tabel test student. Ya. Kemudian K-nya sudah diketahui, kalian bisa menghitung U besar atau ketidakpastian yang diperluas. Ya. Oke, mungkin saya juga merasa yang ketidakpastian ini mungkin kalian agak blank mungkin ya. Halo, semuanya? Iya, Pak. Belum Nah, terlalu nanti mengetahui. ya ini masih nanti saya akan jelaskan ke kalian yang versi sederhananya ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu sebelum UTS ya. Jadi yang minggu mudah-mudahan nggak libur atau gimana lah ya. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit tentang ketidakpastian ya. Kenapa muncul koefisien sensitivitas, kenapa ada derajat kebebasan, kenapa ada jadi derajat kebebasan efektif ya. Nanti insya Allah minggu depan ya saya akan ngasih tambahan tentang itu ya. Oke ya. Jadi kalian jangan putus asa. Aduh, ini materinya ada yang blank gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalian dengan bantuan asisten juga kalian bisa memahami ini ya. Oke, untuk sore ini nanti kalian akan dengan Teh Anggi ya untuk tutorial dan praktek ya. Jadi prakteknya kalian sudah ngecek di Kudagang belum tentang hari ini diseminasi ya? Halo semuanya? Ya? Iya, Pak. Oke, kalian sudah siapkan kan ya minimal jurnalnya ya? Nanti jurnal biasa saya ngasih tenggat hari Sabtu, kemudian laporan di hari Rabu berikutnya. Ya. Ringan ya buat kalian ya, nggak harus hari ini ya jurnalnya ya. Tapi yang jelas, semua yang kalian amati nanti dari video itu kalian catat. Ya. Kemudian nanti ke Teh Anggi nanti dibagi 2 ya pembahasannya. Jadi kalian ada berapa kelompok ini semuanya? 14, Pak. 14 ya, mungkin nanti 7 kelompok pembahasan diseminasi bawah, 7 kelompok diseminasi yang atas ya. Nanti dibagi 2 aja ya. Oke, mungkin cukup ya hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita biasalah ya. Saya minta kalian on cam dulu sebentar.
ya untuk berita acara. Oke. Saya mohon maaf ya hari ini mungkin kurang optimal ya ke kalian karena memang agak terpecah juga dengan persiapan wisuda. Tapi saya secara pribadi saya sangat berkomitmen ke kalian ya untuk inginnya ngajar gitu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa ngajar ya, masih bisa menyampaikan materi untuk kalian ya. Karena seperti yang kemarin-kemarin saya tiba-tiba dipanggil gitu ya, dan saya nggak bisa ngajar ke kalian ya. Jadi alhamdulillah, jadi tidak terlalu ketinggalan materinya ya. Oke. Oke, sambil sesi ini ada yang kalian tanyakan nggak dari materi yang saya sampaikan? Masih baru ya, mungkin kalau tahun kemarin memang masih dari sisi ilmiah gitu ya, jadi peruntuyan atau penurunan rumusnya jelas gitu ya, karena tahun ini kita tiba-tiba harus secara teknis SUML, jadi kalian harus menyesuaikan ya. Oke, ini Habibur Rahmat, Naufal. Oke, ada Bu Nela juga. Bu Nela, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dudi. Iya, Bu Nela, punten, ini Ya, agak terganggu dengan persiapan wisuda ini hari ini. Nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa ada pertemuan hari ini gitu ya, Pak ya. Betul. Mungkin Nggak ada apa-apa, tambahan, ini Mangga, Bu Nela? belum ada, Pak. Paling nanti mungkin karena materi ini kan maksudnya ada rujukan yang jelasnya gitu ya. Jadi Betul. peserta kelas ya diharapkan rajin membaca rujukannya itu ya, semuanya, karena itu kan mencangkup aturannya seperti apa, standarnya, bahkan sampai prosedurnya gitu. Mungkin overwhelm atau agak-agak gemper gitu ya kalau bahasa Sunda mah ya, melihat materinya banyak. Tapi ini penting, materi yang ruhnya Akmed gitu ya, ruhnya metrologi gitu. Jadi perlu dicermati ya pelan-pelan, mudah-mudahan kalau rajin baca nanti mengendap gitu ya dengan sendirinya. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Pak Dudi. Iya, hatur nuhun Bu Nela. Oke, mungkin tadi sudah cukup mungkin dari Bu Nela. Insya Allah nanti saya akan share juga ke kalian ya, secara teknisnya ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk kehadiran Bu Nela dan rekan-rekan mahasiswa ya. Mudah-mudahan nanti di sesi tutorial dengan Teh Anggi itu kalian lebih baik ya pemahamannya ya. Oke, kita cukupkan dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Dudi. Terima kasih, Pak. Ya, atur Terima nuhun kasih, Bu Nela. Pak. Ya.